技能是否学习？学习。超自然能力无大师级技能，力影子。给我武器！检测到死亡气息。我感谢自己。Hey Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So ada seorang pria yang bernama Ren Xiaosu. Dia sedang membuat jebakan untuk berburu seekor elang. Dia kembali ke rumahnya. Di sini terlihat suasana tempat tinggalnya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mampu. Lebih terlihat seperti kamp pengungsian. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Li Xiaoyu. Dia merupakan temannya Xiaosu nih, memiliki sikap perhatian dan penyayang. Kemudian dia pergi ke pasar untuk bertemu dengan Paman Wang. Dia merupakan pemilik toko yang menjual baju, obat, dan juga makanan. Paman Wang juga membeli hewan hasil perburuannya Xiaosu. Makanya Xiaosu pergi ke sana untuk menjual elang tersebut kepadanya. Yang pada awalnya Paman Wang ingin membelinya dengan harga murah. Namun setelah bernegosiasi panjang, dia akhirnya memberikan sesuai harga yang diinginkan oleh Xiaosu. Paman Wang juga mendengar sebuah gosip ada seorang penyanyi terkenal yang bernama Lu Xinyu. Dia berencana untuk pergi ke utara. Dalam perjalanannya itu, Lu Xinyu dan timnya sudah menyewakan beberapa ahli keamanan, namun mereka kekurangan pemandu. Mereka berencana akan pergi melewati gunung perbatasan nih. Menurut rumor, pemandu yang berhasil memandu timnya dengan selamat, dia berkesempatan untuk masuk ke gerbang. Yang mana dari sini kita mengetahui kalau kehidupan mereka terbagi menjadi dua wilayah. Ada wilayah di dalam benteng yang dijaga sangat ketat, dan juga ada wilayah yang di luar benteng seperti Xiaosu nih dan warga lainnya. Mereka yang hidup di luar benteng kehidupannya tampak tidak terjamin dan sering kelaparan. Paman Wang menyuruh Xiaosu untuk mencoba kesempatan tersebut, namun karena dia memiliki kenangan yang buruk dengan gunung itu, dia mengurungkan niatnya itu. Sementara itu di rumahnya ia mendapatkan buku yang mampu membantunya untuk mempelajari kemampuan baru dan mengetahui kemampuan lawan. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara perkelahian dari luar nih, yang ternyata ada seorang pria yang ingin mencelakai Xiaoyu. Xiaoyu kemudian mendapatkan sebuah misi untuk membantu Xiaoyu nih. Dia kemudian pergi keluar untuk membantunya. Dia berhasil menyelesaikan misi tersebut dan ia mendapatkan buku panduan yang mampu meningkatkan kemampuan dirinya. Di situ Xiaosu sedang tertidur. Di dalam tidurnya dia pergi ke istana dan mendapatkan hadiah dari usahanya yang telah berhasil menyelesaikan misi. Dia memiliki kemampuan ini sejak dirinya terkena demam dari serangan serigala tersebut. Dia merasa kalau semuanya berubah. Dia mendengar suara-suara aneh yang membawanya ke sebuah istana. Dia mendapatkan hadiah yang sesuai. Dia juga mendapatkan kekuatan baru, yaitu ucapan makasih. Jika dirinya mendapatkan ucapan makasih dari orang lain, dia akan mendapatkan sebuah koin. Di sini kita juga mengetahui kalau Li Yuan juga memiliki kekuatan. Kekuatannya ini mampu mengabulkan permintaan dan keberuntungan. Namun semuanya itu memiliki konsekuensi. Semakin sering dia memakai kekuatannya itu, maka tubuhnya akan melemah. Berbeda dengan Xiaosu, dia tidak memiliki konsekuensi apapun nih dari kekuatannya itu. Makanya Xiaosu selalu melarang Li Yuan nih menggunakan kekuatannya. Singkat cerita, pagi harinya dia pergi ke sekolah untuk membayar biaya sekolah adiknya. Sekalian dia juga ingin bertemu seorang guru untuk bertanya beberapa hal. Dari percakapannya ini, kita mengetahui kalau 200 tahun yang lalu, yang tersisa hanya berusaha untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi, dan terciptalah banyak kelompok. Manusia juga berkonflik dengan satu sama lainnya nih dalam perebutan sisa-sisa peradaban. Setelah mendengarkan guru tersebut, kemudian dia mendapatkan misi untuk mengajarkan murid-murid tentang bertahan hidup di alam liar. Jalanan pulang menuju rumahnya, dia bertemu dengan seorang dokter yang menolak
pasiennya nih, karena pasiennya tidak memiliki uang. Melihat kejadian tersebut, dia mendapatkan inspirasi untuk menjadi seorang dokter. Tujuannya agar mendapatkan ucapan makasih dari orang-orang. Dari ucapan makasih tersebut, dia bisa mendapatkan koin emas untuk ditukarkan di vending mesinnya. Makanya dia berniat untuk mencuri ilmu yang dimiliki dokter tersebut. Dia menggunakan kekuatannya untuk mempelajari kemampuan si dokter. Namun ternyata dokter tersebut cuma dokter gadungan. Meskipun begitu, dia tidak menyerah nih. Dia tetap berinisiatif untuk menjadi seorang dokter. Karena obat oles yang dia dapatkan dari vending mesin itu sangatlah berguna. Makanya dia menyuruh Xiaoyu untuk membantunya menjadi seorang perawat. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menghasilkan uang. Dia berusaha untuk membujuk warga untuk berobat kepadanya nih. Namun tidak ada satupun yang berminat datang ke tempatnya. Di sisi yang lain, rombongan penyanyi Luo Xinyu sedang tersasar nih di hutan gunung perbatasan. Dan ada bahaya serigala yang mengintai mereka. Terlihat Paman Wang datang untuk memberitahu Xiaoyu kalau obat yang dimilikinya itu sangat manjur. Dia hendak pulang bersama Liu Yuan nih, dan tidak sengaja bertemu dengan Paman Wang dan juga Chen Haidong. Chen Haidong atau yang dikenal dengan Bos Chen, dia adalah orang yang mengelola dan bertanggung jawab di Benteng Qing 113. Dia mendengar kabar Xiaosu yang bisa mengobati luka-luka dari Paman Wang, sehingga dia meminta Xiaosu untuk bekerja dengannya. Kemudian mendapatkan rumah baru nih, yang ternyata rumah itu memiliki dokter gadungan yang telah kabur karena malu telah salah menuduh Xiaosu. Terlihat Xiaosu kemudian segera menempati rumah tersebut bersama dengan Liu Yuan dan juga Xiaoyu. Mereka bertiga sangat senang karena memiliki rumah yang lebih bagus. Kebutuhan kedokterannya akan disuplai oleh Bos Luo. Xiaosu ini lebih memiliki spesialisasi khusus di luka-luka luar dan sayatan, bukan dengan luka dalam, sehingga dia merekomendasikan mereka untuk datang ke guru. Dia menyuruh keduanya untuk membaca buku tentang kedokteran dan kesehatan karena lebih baik daripada berobat kepadanya. Dia ini tidak mau mengambil resiko dengan mengobati pasien yang tidak sesuai dengan keahliannya. Dia juga tidak meminta bayaran kepada pasutri itu. Mereka berdua merasa sangat terbantu dengan kebaikannya Xiaosu. Menurut mereka, Xiaosu itu jauh lebih baik daripada dokter gadungan itu. Sejak saat itulah Xiaosu kedatangan banyak pasien yang ingin berobat kepadanya. Yang mana mereka kemudian kedatangan rombongannya penyanyi Luo Xinyu nih, memarahi Paman Wang karena telah merekomendasikan pemandu yang abal-abal. Paman Wang menjelaskan kalau mereka tetap harus merekrut Xiaosu karena hanya Xiaosu yang selamat dari hutan di gunung perbatasan itu. Yang mana mereka awalnya menolak nih karena menurutnya informasi yang mereka tahu, Xiaosu itu orang gila yang cacat mentalnya sehingga tidak layak untuk menjadi pemandu. Namun Paman Wang menjelaskan meskipun Xiaosu gila dan cacat mentalnya, sekarang dia merupakan seorang dokter yang berada di bawah naungan Bos Luo. Xinyu akhirnya ingin memakai jasanya Xiaosu nih untuk menjadi pemandunya. Namun tampaknya dia perlu izin dari Bos Luo terlebih dahulu. Singkat cerita, suatu hari Xiaosu kedatangan pasien yang bernama Zhang Baoken. Dia menyampaikan kalau dirinya memiliki penyakit yang aneh, yang mana setelah diselidiki ternyata itu bukanlah penyakit, namun dia telah mengalami kebangkitan kekuatan. Dia mulai menikmati kehidupannya itu sebagai seorang dokter. Setelah selesai mengajar di sekolah, dia mendapat kabar kalau ayahnya Baoken telah menghabisi teman-teman yang menjual putranya itu. Bahkan ibunya dikabarkan telah menghabisi nyawanya sendiri. Setelah itu gurunya menyuruhnya mereka untuk menguburkan jasad ayah ibunya Baoken dengan layak. Paman Wang datang kepada Xiaosu untuk menyampaikan pesan nih kalau Bos Luo telah mengizinkan Xinyu untuk memakai jasanya Xiaosu yang akan menjadi pemandu untuk mereka di hutan gunung perbatasan itu. Xiaosu kemudian pergi menemui Guru Chang untuk menitipkan Xiaoyu dan Liu Yuan selama dia pergi menjadi pemandu untuk Xinyan. Pagi harinya Xiaosu dijemput oleh timnya Xinyan nih. Di sini Xiaosu memiliki syarat jika Xinyan ingin Xiaosu menjadi pemandunya. Pertama, dia mau uang sebesar 30.000 yuan, dan kedua, Chon yang tidak ikut dalam perjalanan ini. Setelah itu mereka sepakat dengan syarat tersebut. Di perjalanan ini kita akan bertemu dengan Liu Pu. Dia merupakan anak buahnya Xinyan yang bertanggung jawab atas makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada juga Su Xianchu, merupakan kepala tim keamanan yang baru yang akan menggantikan Chong Yang. Dan setelah itu mereka memulai perjalanan mereka dalam benteng. Akhirnya Xiaosu pergi mencari makanan di hutan. Dia kemudian berburu seekor ikan besar untuk makan malamnya, dan mereka semua yang melihatnya begitu iri karena Xiaosu bisa makan ikan sementara mereka hanya biskuit. Yang pada akhirnya Xiaosu memutuskan untuk berbagi ikannya dengan mereka nih. Sebagai gantinya mereka memberikan 3 botol minuman kepadanya. Xinyan dan juga Xiao Qian menghampiri Xiaosu untuk meminta ikannya. Sebagai gantinya mereka akan
akan memberikan Xiaoshu coklat. Singkat cerita, pagi harinya sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Xiaoshu bersih-bersih di sekitar tempatnya untuk menghilangkan jejak sehingga binatang buas tidak bisa melacak mereka. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja bertemu dengan seekor rusa bersama dua anaknya, yang kemudian rusa itu menyerang mereka. Xiaoshu menyuruh mereka untuk terus melanjutkan perjalanan nih, karena itu merupakan misi dari pemimpin tertinggi mereka. Maka dari itu dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan itu. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan membawa jasadnya Susia. Saat pagi harinya, mereka melihat jasadnya Susia sudah tidak ada. Meskipun mereka mulai panik dengan keadaan yang mulai berbahaya dan aneh itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka berhenti nih di sebuah lembah yang memiliki angin yang kencang dan ada sebuah tulisan orang hidup dilarang masuk. Xiaoshu menjelaskan kalau dia belum pernah melewati lembah tersebut sebelumnya. Dulu dia pernah dikejar oleh kawanan serigala dan berlindung di lembah ini selama 2 hari. Kawanan serigala itu tidak berani untuk memasuki lembah itu, dan Xiaoshu menjelaskan kalau dia hanya tahu rutenya sampai situ saja. Xiaoshu sendiri kemudian mulai mengingat insiden malam tersebut saat itu diserang oleh kawanan serigala itu, karena sejak insiden itu dia mengalami kebangkitan kekuatan nih dan bisa memiliki kekuatan super dari istana. Sekalian mengumpulkan mereka untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Mereka berencana untuk kembali besok pagi. Xiaoshu tidak peduli jika dirinya akan dipindahkan ke kamp pengungsian nih, asalkan semua timnya selamat. Namun tidak disangka, di tengah-tengah pembicaraan mereka itu ada serangan dari seekor tikus raksasa. Tikus itu seperti mengalami mutasi genetik. Dia memiliki ukuran yang sangat besar, hampir setengah dari tinggi manusia. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara serigala dan kawanan serigala itu mulai menyerang mereka nih. Di akhir episode ini, kita akan mengetahui kalau kehidupan di zaman ini setelah insiden ledakan nuklir 200 tahun lalu, semua hewan mengalami mutasi genetik. Namun sayangnya 2 dari mereka tidak berhasil selamat nih, sementara yang lainnya sedang mencoba untuk menenangkan diri mereka dengan bahaya yang baru saja dihadapi. Mereka tidak akan menyangka kalau mereka akan diserang oleh kawanan serigala dan tikus raksasa tersebut. Di tengah-tengah pembicaraan mereka menyadari kalau ternyata ada kawanan laba-laba yang menghuni lembah tersebut nih dan berniat menyerang mereka. Dari insiden ini, banyak dari mereka yang tidak selamat dan mereka hanya tersisa 11 orang, sementara keadaan semakin kacau. Banyak dari mereka yang mulai saling menyalahkan, ditambah lagi mereka telah kehabisan pasokan makanan dan juga minuman. Xiaoshu dengan tenang memutuskan untuk memakan bangkai tikus raksasa itu karena sudah tidak ada makanan yang tersisa. Sementara anggota yang lain memilih untuk kelaparan daripada memakan bangkai tikus. Sementara Xin Yu bergabung dengan Xiaoshu dan Xiao Qin. Ternyata menurut Xiaoshu ada beberapa anggota keamanan yang mencuri makanan dan menyembunyikannya untuk mereka sendiri nih. Di situ terjadi pertengkaran antara mereka. Anggota tim keamanan mulai memikirkan diri mereka masing-masing dan mengabaikan perintahnya Xiaoshu. Keadaan mulai memanas sampai akhirnya ada salah satu dari mereka yang mencoba untuk menyerang Xiaoshu dari belakang. Dan di sini akhirnya terungkap tujuannya Xiaoshu nih. Kedatangannya ia ke sini untuk menyelidiki tentang situs kuno yang ada di hutan ini. Menurut informasi yang ia ketahui, telah ditemukannya situs peradaban sebelum terjadinya ledakan tersebut, makanya ia ingin melanjutkan perjalanan ini. Selain itu, setiap benteng sekarang memiliki perlakuan yang berbeda dengan metahuman. Dia tidak mau berakhir buruk di sana, makanya dia lebih memilih di hutan tersebut. Dia menyuruh semua anggota yang ingin kembali untuk kembali ke benteng dan akan berpisah dengan dirinya di sini. Namun semuanya sepakat untuk ikut sama Xiaoshu nih, karena di kondisi yang penuh bahaya seperti ini berlindung bersama metahuman adalah sebuah keuntungan. Singkat cerita, pagi harinya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi dan Xiaoshu bertugas yang merawat dan mengobati anggota yang terluka akibat insiden itu. Xiaoshu sangat senang merawat anggota itu karena setiap dia merawat dan mengobatinya, dia mendapatkan terima kasih yang tulus. Otomatis ia mendapatkan koin emas yang banyak. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat dan mengambil air minum dari buah-buahan di pohon karena pasokan makanan dan minuman mereka telah habis. Jadi mau tidak mau mereka mengandalkan arahan dari Xiaoshu yang memiliki kemampuan bertahan hidup di alam liar. Yang tampaknya di sini
Xiao Shu memiliki ketertarikan dengan Xiao Qin karena tampilannya yang misterius dan memiliki kemampuan menembak dan bertarung yang juga hebat. Hujan pun turun. Mereka memilih untuk berteduh di goa dan tidak disangka mereka melihat ada ukiran di goa tersebut. Ukiran tersebut menyebutkan kalau di sekitar sana ada bayangan hitam yang aneh dan menghilang, dan menurut Xiao Chu tidak ada satupun orang dari benteng yang pernah sampai ke goa tersebut. Sehingga mereka penasaran nih siapa yang membuat ukiran di goa tersebut. Setelah itu mereka bergantian jaga malam itu nih dan akan melanjutkan perjalanan esok hari. Malam itu mereka telah kehilangan 2 anggota mereka yang sedang berjaga. Pasalnya mereka sama sekali tidak kembali ke goa setelah waktu jaga mereka habis. Semua yang ada di sana mulai panik nih dan merasa takut dengan sosok bayangan hitam. Namun Xiao Chu menyuruh mereka untuk tetap tenang sampai akhirnya Xiao Chu telah selesai jaga dan digantikan dengan 2 orang anggota mereka yang berjaga di malam itu. Tidak disangka ternyata 2 orang itu menyerang Xiao Chu dan juga Xiao Qin nih saat mereka berdua sedang tertidur. Yang beruntungnya mereka berdua berhasil melindungi diri mereka dan menghabisi 2 pengkhianat itu dan 1 anggota mereka yang diduga bekerja sama dengan 2 orang ini. Xiao Chu tidak bisa membela mereka karena dia menyadari kalau itu ulah mereka sendiri dan mereka berhak mendapatkan hukuman yang setimpal. Di momen itu Xiao Chu mendapatkan kemampuan baru dari istana nih dan dia mulai mempelajari teknik bayangan yang dimiliki oleh Xiao Chu. Sejak menjalankan misi menjaga timnya Xiao Chu di hutan perbatasan ini, Xiao Chu sudah mendapatkan banyak koin dan keterampilan tambahan untuk kekuatannya yang membuat dirinya semakin bertambah kuat. Dia kemudian mencoba untuk mempelajari kekuatan bayangan itu di istana. Ternyata untuk mengendalikan bayangan seperti yang Xiao Chu miliki, yaitu dengan menggunakan kekuatan mental. Singkat cerita, pagi harinya sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka, Xiao Chu membeli tempat penyimpanan di berangkas untuk menyimpan benda yang dibawa olehnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Di sini kita akhirnya mengetahui kalau manusia-manusia yang telah membangkitkan kekuatannya, benteng akan menyebut mereka sebagai meta-human. Mereka akan meneliti tentang asal mulanya dari kekuatan tersebut dan banyak hal tentang meta-human. Intinya, jika rahasia tersebut bocor tentang kemampuannya, maka ia tidak bisa hidup dengan bebas lagi. Benteng akan mengurung mereka di rumah sakit jiwa untuk dijadikan bahan percobaan dan penelitian mereka. Dari Xiao Chu kita juga mengetahui kalau ternyata sebelum mereka ada tim yang dikirim lagi ke Gunung Qing ini untuk menyelidiki situs kuno tersebut. Menurut dugaan, situs kuno itu seperti sebuah kota yang mungkin menjadi tempat asal mula terjadinya ledakan itu atau mutasi genetik pada semua hewan di sini. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah barcode untuk belanja. Mereka menduga barcode itu merupakan peninggalan dari peradaban sebelum ledakan. Mereka membawa barcode itu barangkali akan berguna di perjalanan mereka ke depannya nih. Terlebih lagi mereka semua mengira kalau barcode itu adalah sebuah peta labirin menuju kota misterius. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka karena menurut dugaannya Xiao Chu, mereka sudah sedikit lagi sampai di Gunung Qing. Mereka memutuskan untuk bermalam di goa dan akan berjaga secara bergantian seperti biasanya. Namun sebelum mereka tertidur, mereka sempat berbincang nih. Dari perbincangan ini kita mengetahui kalau terdapat situs kuno lain yang sudah ditemukan juga oleh benteng. Namun situs kuno itu telah dikuasai oleh korporasi Spark. Dia merupakan organisasi independen yang menaungi sekitar 20 benteng dan lokasinya jauh dari benteng 113. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja kawanan binatang mendatangi goa mereka nih. Namun tidak lama kemudian semua hewan itu pergi dari sana. Xiao Chu menduga kalau semua hewan itu pergi dari makhluk buas dan ingin berlindung di goa mereka. Namun karena goa ini sudah ditempati oleh mereka, alhasil semua hewan itu memutuskan untuk pergi. Mereka mulai menduga kalau ada banyak hal yang aneh yang terjadi di hutan ini. Mereka kemudian sepakat untuk semakin berhati-hati ke depannya karena bahaya sudah mengintai sekeliling mereka. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka mendengar ada suara ledakan dari kejauhan. Maka dari itu mereka memutuskan untuk menghampiri sumber suara itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan di sana mereka menemukan jasad teman mereka yang hilang beberapa waktu lalu nih, yaitu Susia. Kondisi jasadnya sangat mengenaskan. Seluruh isi tubuhnya dimakan dan menurut dugaan Xiao Chu, jika melihat dari bekas gigitannya itu seperti gigitan manusia. Sehingga cerita mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka lagi nih dan bertemu dengan beberapa hewan yang sedang berlari ketakutan. Di sini Xiao Chu menjelaskan kepada Xiao Su kalau mereka sepertinya harus meninggalkan 3 orang lain karena 3 orang itu akan menghambat perjalanan mereka. Namun tidak disangka ternyata Xiao Chen sudah pergi lebih dulu meninggalkan mereka nih. Alhasil Xiao Su dan Xiao Chu pergi berpisah melarikan diri meninggalkan 3 orang itu. Xin Yu, Liu Pu dan juga 1 anggota yang masih tersisa kemudian menunggu mereka bertiga untuk kembali. Namun tidak disangka mereka justru bertemu dengan manusia mutan.
Sayangnya manusia mutan itu berhasil memakan anggota tersebut, sementara keduanya berhasil tertangkap oleh pasukan korporasi Spark. Sementara pasukan tersebut juga berupaya untuk menangkap manusia mutan yang kabur itu. Di sisi yang lain ada Xiao Shu yang akhirnya menemukan lokasi kota misterius itu. Dia tidak menyangka nih kalau tempat tersebut jauh terlihat lebih maju dari peradaban mereka sekarang. Terlihat ada peneliti yang sedang berusaha menghancurkan beberapa tempat dan mengambil banyak spesimen untuk dijadikan bahan penelitian mereka. Xiao Shu kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi dari mereka karena pasukannya sedang berpencar mencari manusia mutan. Xiao Shu berkeliling kota misterius itu sembari mencari makanan dan minuman untuk perbekalannya nanti di perjalanan. Namun sialnya tidak ada satupun makanan dan minuman yang layak untuk dimakan. Di sisi yang lain ada Liu Yuan yang sedang hidup dengan baik bersama Xiao Yu. Di sini terlihat Xiao Yu merawat Liu Yuan dengan baik, layaknya seorang kakak kepada adiknya. Di saat mereka tertidur di malam hari, tiba-tiba saja ada sekelompok bandit yang menyerang rumah Guru Zhang dan berusaha menyakiti Xiao Yu. Liu Yuan dengan terpaksa menggunakan kekuatannya dan menggunakan pistol untuk melawan mereka. Beruntungnya Xiao Yu dan Guru Chang berhasil selamat. Yang ternyata Liu Yuan mendapatkan pistol itu dari Xiao Shu. Dia menyembunyikan pistol itu di suatu tempat dan Liu Yuan berhasil mendapatkan pistol itu perlindungan dirinya. Xiao Shu menyuruh Liu Yuan untuk pergi dari kota dan menunggunya di goa. Begitu dia telah menembak dengan pistol itu, dia tahu kalau Chong Yang tidak akan melepaskan mereka jika mereka terbukti memiliki pistol, dan Guru Chang menyuruh mereka untuk tinggal dulu di sini karena keadaan sedang tidak aman akibat kawanan serigala yang mulai berkeliaran. Namun tidak disangka mereka justru kedatangan tamu, yaitu Chong Yan dan timnya. Mereka datang karena telah mendengar suara tembakan. Mereka datang ke sana untuk menindaklanjuti terkait insiden ledakan di pabrik saat itu, yang mereka sempat duga kalau Xiao Shu dan Liu Yuan pelakunya. Guru Chang kemudian menyuruh Chong Yan untuk memberikan kartu namanya kepada atasannya karena atasannya kenal dengan Guru Chang. Chong Yan kemudian pergi untuk menemui atasannya, dan di sini kita akhirnya mengetahui kalau ternyata Guru Chang dulunya adalah tentara. Dia memutuskan untuk keluar dari militer karena menurutnya perang tidak akan menyelamatkan mereka. Maka dari itu dia memutuskan untuk menjadi guru. Dia melarikan diri dan bersembunyi di Benteng 113. Sebenarnya dia berasal dari Benteng 178 dan sudah waktunya dirinya untuk kembali ke tempatnya. Dia mengatakan kepada Liu Yuan dan juga Xiao Yu kalau mereka akan tetap aman, jadi mereka tidak perlu khawatir. Di sisi yang lain ada Liu Pu dan juga Xin Yu nih yang sudah tertangkap oleh King Chen. Dia merupakan pemimpin dari penelitian ini dan merupakan saudara dari Luo Lan. Tujuannya ke sana untuk meneliti semua yang ada di tempat itu bersama dengan manusia-manusia mutannya yang diketahui mereka berada dalam jumlah yang banyak. Liu Pu memberitahu tentang rahasianya Xiao Chu yang menjadi meta-human dan Xiao Shu yang memiliki kekuatan yang masih belum diketahui. Tampaknya di sini dia berusaha untuk membocorkan semua rahasia tentang mereka kepada King Cheng nih agar hidup mereka selamat. Xiao Shu berusaha untuk melarikan diri dari Sumen. Dia merupakan kepala keamanan yang dibawahi langsung oleh King Chen. Dia diperintahkan untuk mencari dan menangkap Xiao Shu. Beruntungnya Xiao Shu berhasil kabur dari kejaran mereka. Di atap ada Xiao Shu yang melihat dari kejauhan nih kalau ternyata Xiao Chen sedang membidik targetnya, yang ternyata ia berniat untuk menghabisi King Chen. Di sini kita juga akhirnya mengetahui kalau ternyata Xin Yu juga sama seperti Xiao Chen dan Xiao Chu. Mereka sama-sama meta-human yang merahasiakan identitas mereka. Tujuan Xiao Chen dan Xin Yu kesana untuk menghabisi nyawanya King Chen nih, dan sialnya mereka gagal karena anak buahnya King Chen berhasil menyelamatkannya. Xiao Shu masih terus melarikan diri, sementara Sumen melaporkan kalau Xiao Shu memiliki kemampuan meta-human yang jauh lebih tinggi levelnya dari dugaan mereka. Sementara itu di hutan, Xiao Shu mencoba untuk melawan semua anak buahnya Sumen dengan menggunakan kemampuan bayangannya. Di sini Xiao Shu kemudian melanjutkan pertarungannya dengan anak buahnya Sumen nih, namun dia menyamar menjadi Xiao Chu sehingga Sumen menyangka kalau ia adalah Xiao Chu. Dia melaporkan kepada King Chen kalau yang sangat berbahaya kali ini adalah Xiao Chu dan tingkat kemampuannya perlu dievaluasi kembali. Sementara di sisi yang lain ada Xiao Shu yang berhasil kabur dari kejarannya anak buahnya Sumen, namun ia justru bertemu dengan sekawanan manusia mutan. Yang beruntungnya di akhir hidupnya dia berhasil mendapatkan 100 ucapan terima kasih dan mendapatkan hadiah berupa senjata level dasar yaitu pedang.
Pedang tersebut mampu menyelamatkannya dan menghabisi semua mutan itu dengan mudah. Bahkan senjata api militer tidak mampu menghabisi manusia mutan dengan mudah. Dia perlu mendapatkan 10.000 koin emas terima kasih nih untuk mendapatkan senjata baru dengan level menengah. Kemudian Su Men melaporkan kepada King Chen kalau Xiao Chu tampaknya perlu dinaikkan ke tingkat yang berbahaya karena memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak disangka di tengah-tengah laporannya kepada King Chen, tiba-tiba saja datanglah Xiao Chu dari arah berlawanan, membawa banyak manusia mutan ke arah mereka. Di sisi yang lain, King Chen menyuruh pasukannya untuk mundur sementara waktu karena Gunung Merapi telah meletus dan diperkirakan letusannya akan berdampak ke benteng 113. Terlihat Xiao Su kemudian pergi kembali ke rumahnya nih dengan menggunakan kekuatan bayangannya sehingga ia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Dia juga telah menghancurkan ban mobil milik timnya King Chen sehingga King Chen dan timnya kembali ke benteng mereka dengan jalan kaki. Di sisi yang lain ada Paman Wang yang datang ke Xiao Yu nih dan juga Liu Yuan membawakan mereka ubi bakar untuk sarapan. Paman Wang adalah orang yang baik dan perhatian kepada mereka nih setelah Guru Chang. Dia juga memberikan semangat kepada Liu Yuan kalau Xiao Su akan kembali. Tidak lama kemudian Xiao Su datang ke rumahnya Guru Chang untuk membawa Liu Yuan dan juga Xiao Yu pergi dengannya. Paman Wang memohon kepadanya untuk mengizinkannya ikut bersama mereka karena kondisi di kamp pengungsian telah kacau akibat Gunung Merapi yang meletus. Semua binatang buas dari hutan perbatasan pergi ke arah mereka untuk menyelamatkan diri mereka juga sehingga kamp pengungsian sudah tidak aman lagi. Xiao Su pun setuju untuk membawa Paman Wang bersama putranya itu dan di situ Liu Yuan menjelaskan kalau Guru Cheng telah membela mereka saat Chong yang datang. Dia memberikan mereka kartu nama miliknya. Tampaknya kini mereka menuju utara, tepatnya ke benteng 178 untuk bertemu dengan Guru Cheng. Di perjalanan putra Paman Wang kelelahan karena terlalu banyak membawa obat-obatan. Namun tidak disangka nih, tidak lama kemudian mereka harus menghadapi bencana gempa bumi akibat erupsi Gunung Merapi. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi and ciao.